Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan coba mengikuti pelatihan kebijakan untuk menghilangkan peringatan di YouTube. Nah, silahkan kalian buka aplikasi YouTube Studio kalian ataupun kalian bisa buka lewat web ya. Setelah itu di sini akan ada tulisan pelanggaran channel, teguran pedoman komunitas yang aktif, dan di sampingnya ada tulisan peringatan. Silakan kalian klik saja di bagian tulisan peringatannya. Nanti akan ada beberapa informasi yang saya sarankan untuk kalian membacanya terlebih dahulu ya. Kita diberitahu Anda telah menerima peringatan, Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan yang akan menghapus peringatan setelah 90 hari. Nah, jadi untuk peringatannya itu nanti nggak akan langsung hilang setelah kita mengikuti pelatihan. Nah, hilangnya adalah 90 hari setelah kita mengikuti pelatihan. Kemudian kita juga diberikan informasi terkait dengan teguran ya. Jika Anda kembali melanggar kebijakan ini dalam waktu 90 hari setelah menyelesaikan pelatihan kebijakan, Anda akan mendapatkan teguran. Jadi nantinya ketika kalian udah mengikuti pelatihan dan belum 90 hari ya, kemudian kalian melanggar lagi, maka akan mendapatkan teguran. Jadi pastikan kalian tidak melanggar sebelum peringatannya hilang ataupun sesudah ya, pastikan sesudah 90 hari. Nah, kalian boleh melanggar lagi ya. Tapi kalau belum 90 hari setelah mengikuti pelatihan, jangan sampai melanggar lagi guys. Nanti akan mendapatkan teguran. Nah, di bawah sini ada konten yang mendapatkan teguran, punya saya ada dua, meskipun yang satu udah dihapus. Silakan kalian bebas pilih yang mana terlebih dahulu untuk mengambil tindakannya. Kalau satu ya kalian berarti pilih yang itu. Ketika diklik, nanti kita akan diarahkan di sini ya. Mungkin ada masalah dengan konten Anda. Kalian bisa baca-baca dan saya sarankan kalian untuk membaca semuanya. Belajar membaca guys. Kemudian klik mulai peninjauan. Lalu kita klik berikutnya lagi. Nah, di sini sebenarnya kita diberikan dua opsional. Yang pertama kita bisa mengikuti pelatihan, kemudian yang kedua kita bisa mengajukan banding. Nah, untuk kalian yang belum mengajukan banding, silakan ajukan terlebih dahulu. Siapa tahu konten kalian diterima bandingnya dan ia akan lolos nantinya ya. Nah, ini adalah konten tahun 2022 dan telah ditolak bandingnya. Oke, langsung aja kita klik di bagian ikuti pelatihan. Oh iya, kalau mau dibaca silahkan baca terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pelatihan yang akan kita ikuti ada 7 pertanyaan yang harus kita jawab dalam waktu 15 menit. Nah, kami ingin dapat membantu dan membagikan konten dengan percaya diri dalam pelatihan ini. Oke, silakan kalian semua baca terlebih dahulu ya agar lebih paham. Klik berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Kita diwaktuin, guys. Di sebelah kanan ini adalah materinya, seperti materi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaannya. Jadi, ketika kalian bingung dengan pertanyaan, baca terlebih dahulu materinya. Okta adalah seorang vlogger yang mengupload video yang menampilkan dirinya melakukan prank dengan mengubah foto profil dan setelan akun media sosial sahabatnya. Ia memperlihatkan cara meretas akun sahabatnya menggunakan sebuah aplikasi. Nah, tentu aja itu pelanggaran ya guys, karena belajar meretas. Langsung kita periksa apakah benar dan ternyata jawabannya benar. Kalau jawabannya benar, tinggal klik berikutnya. Nah, untuk materi bisa kalian baca terlebih dahulu, kemudian pertanyaan. Bisa juga kalian pertanyaan terlebih dahulu, nanti kalau nggak paham bisa baca materi. Sami ini nama kalau nggak salah, memposting video yang membahas cara menyelesaikan tugas dan ujian akhir sekolah, termasuk beberapa tips dan praktik terbaik. Ia memberikan link ke situs tempat Anda bisa membayar orang lain untuk melakukan menuliskan esai. Nah, ini udah jelas pelanggaran ya. Tapi kita baca sampai akhir, siapa tahu ini jebakan. Ia mengatakan bahwa inilah cara cepat untuk menyelesaikan ujian akhir tanpa susah payah. Tentu aja itu melanggar ya guys. Langsung aja dan jawabannya tepat sekali, langsung klik berikutnya. Ya, masih mudah dan ini masih umum. Pertanyaan nomor 3, sebuah channel game mengupload video informasi tentang cara
pencurian detail login salah satu video game populer. Wah, ini udah jelas melanggar nih. Hostnya memperlihatkan cara membuat halaman landing palsu untuk mengumpulkan detail login akun video game dari pengguna yang tidak menaruh curiga. Tentu saja ini pelanggaran, langsung kita periksa jawabannya dan tentu aja benar, langsung aja klik berikutnya. Rio membagikan petunjuk tentang cara mengedit foto agar seorang terlihat lebih muda menggunakan software pengedit foto yang mahal. Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan salinan software pengeditan tersebut secara gratis, tetapi ia tidak memberikan petunjuk tentang cara orang lain bisa mendapatkan secara gratis. Rio menunjukkan cara menggunakan alat tersebut untuk mengurangi kerutan wajah. Tentu saja ini tidak melanggar ya. Nah, untuk di YouTube sendiri, kalau kita membagikan cara yang seharusnya itu berbayar tapi jadi gratis, itu melanggar, guys. Tapi kan di sini dia menggunakan itu, cuma caranya nggak di-share ya. Yang di-share adalah menggunakan aplikasinya. Jadi itu tidak melanggar. Oke, langsung aja kita periksa dan jawabannya pasti benar. Klik berikutnya. Pertanyaan nomor 5. Andre memiliki channel YouTube yang khusus eksperimen lakukan sendiri. DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta atau apa nih? Ia mengupload video yang menunjukkan cara membuat bom pipa buatan sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Setelah penyusunan bom pipa, ia mengujikan di lapangan dan jarak yang aman dengan memakai kacamata dan penyumbat telinga. Nah, ini caranya di mengupload video menunjukkan cara membuat bom pipa buatan sendiri. YouTube mengizinkan konten yang mendorong aktivitas tidak mengizinkan. Wah, ini berbahaya ya, berarti ini melanggar. Coba kita periksa benar apa enggak dan jawabannya benar. Jika kalian bingung baca aja paragraf pertama, itu biasanya udah ada jawabannya, guys. Oke, berikutnya. Wah, ini panjang nih. Pertanyaan nomor 6 dari 7 pertanyaan. Fatima adalah seorang vlogger olahraga. Ia memberitahu penonton bahwa ia ingin memastikan mereka dapat menggunakan latihan kapan saja di mana saja. Fatima menunjukkan kepada mereka cara menggunakan situs yang ditemukannya untuk membantu penonton mendownload video YouTube, mendownload konten YouTube bertentangan dengan persyaratan layanan. Wah, ini udah melanggar ya. Untuk mana tadi? Mendownload kecuali jika telah secara eksplisit diizinkan oleh YouTube melalui persetujuan sebelumnya. Fatima melarang orang mendownload konten milik kreator lain, tetapi mengatakan ia mengizinkan subscribernya untuk mendownload konten dari platform tersebut. Nah, di sini ada pilihan semua jawaban yang benar. Pilih semua jawaban yang benar. Nah, biasanya jawabannya bukan hanya satu. Kita baca paragraf pertama. Konten yang mendorong perilaku berbahaya. Wah, ini masih tadi ya. Yang ilegal kalau tadi tidak diizinkan di YouTube. Perilaku mencakup persyaratan pengambilan pembayaran untuk konten ataupun lain digital. Tidak, contoh ini melanggar karena ia menjelaskan cara mendownload kontennya sendiri. Kemudian yang kedua, contoh ini merupakan pelanggaran karena ia mendorong orang lain untuk mendownload konten YouTube. Tidak, contoh ini bukan pelanggaran karena ia hanya menunjukkan mendownload konten gratis. Oke, coba kita pilih yang tidak ya. Apakah benar atau tidak? Dan jawabannya salah. Jawaban satu salah. Kami tidak mengizinkan konten yang mendorong orang lain untuk melanggar persyaratan. Waduh, kita coba lagi, guys. Ini pertanyaannya masih sama ya. Oke, masih sama. Tidak, berarti kita pilih satu. Iya, mencontohkan pelanggaran karena ia mendorong orang lain untuk mendownload konten YouTube. Ini kayaknya nggak melanggar, berarti satu aja. Tidak mencontohkan pelanggaran. Ia menjelaskan cara mendownload kontennya sendiri. Cara mendownload konten gratis. Oke, kita periksa jawabannya satu. Dan kurang tepat lagi, guys. Kami tidak mengizinkan mendorong untuk melanggar persyaratan. Hal ini mencukupi mendownload konten YouTube dari kreator manapun. Kita coba lagi, guys. Mungkin iya, ini melanggar. Kita coba periksa. Dan jawabannya benar ya. Ternyata ketika di YouTube kita itu tidak boleh membuat orang lain untuk mendownload konten dari YouTube secara gratis meskipun tujuannya untuk diri kita sendiri. Jadi bukan hanya tujuan ya yang dinilai tapi prosesnya. Nah, saya juga pernah mendapatkan peringatan dari hal semacam ini, guys. Oke, kita klik berikutnya. Pertanyaan terakhir.
Anita melakukan eksperimen di rumahnya untuk channel YouTube-nya. Ia mengupload video yang menampilkan dirinya melakukan pengujian pengujian dengan membasahi baju yang dikenakan dengan bensin. Lalu, wah ini berbahaya ini. Lalu membahayakan untuk mengetahui seberapa cepat ia bisa memadamkan api. Anita bukan pemain akrobat profesional dan tidak melakukan tindakan pencegahan keamanan apapun. Ia memadamkan api dengan berguling-guling di tanah di halaman belakang rumahnya. Selesaikan salam 1 menit. Tidak, contoh melanggar. Ini kita jawab ya. Contoh ini merupakan pelanggaran. Tidak, contoh ini bukan pelanggaran karena tidak terluka. Oke, periksa. Dan jawabannya tepat sekali. Langsung klik berikutnya dan udah selesai. Peringatan Anda akan habis masa berlakunya pada 22 Juli. Wah, kita harus sabar ya. Jika Anda melanggar kebijakan, merugikan ataupun berbahaya lagi sebelum peringatan ini berakhir, Anda akan mendapatkan teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan lain dengan kesempatan mengikuti pelatihan lagi. Kalau udah, tinggal kita tutup pelatihan. Nah, di sini kita udah selesai. Dan coba kita tutup dan klik di peringatan apakah masih ada. Ini masih ada tapi pelatihan udah selesai ya. Dan ada tanggalnya, nanti akan hilang tanggal berapa guys ini peringatannya. Oke, jadi itu proses lengkapnya dari awal sampai akhir. Tadi juga ada yang salah dan itu nggak masalah juga ya guys. Nah, untuk kalian yang belum melakukan latihan ataupun pelatihan kebijakan ini, segera latihan guys sebelum nanti menyesal ketika kalian nggak sengaja mungkin ya melanggar kebijakan YouTube karena nggak tahu. Karena untuk melanggar punya saya juga ya nggak tahu guys, saya melanggar nggak tahu bahwa itu melanggar ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat membantu kalian. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.